Sakir Grand Prix ini akan tetap menggunakan sirkuit yang sama, Bahrain International Circuit, tetapi dengan menggunakan jalur trek yang berbeda. Welcome to my YouTube channel gue guys. Ya, jadi pada hari ini karena bentar lagi akan ada race weekend lagi ya guys. Race weekend 2 ronde terakhir di musim F1 2020 ini. Jadi kita akan mengulas sekaligus ngobrol santai tentang race weekend yang akan kita saksikan bersama, yaitu Sakir Grand Prix. Nah, selain gue akan bahas Sakir Grand Prix, gue akan bahas juga tentang update-update dari F1 yang beritanya cukup menarik dan bikin mungkin bagi penggemar F1 mungkin tambah semangat lagi untuk menonton Sakir Grand Prix. Oke, sebelumnya jangan lupa tetap like, comment, subscribe channel gue guys, karena like, comment, subscribe kalian sangat membantu gue dalam mengembangkan video dan channel gue selanjutnya. Oke guys, kita akan membahas tentang Sakir Grand Prix. Oke, Sakir Grand Prix di negara yang sama, di Bahrain. Lalu sirkuitnya juga sama di Bahrain International Circuit. Lalu yang menjadi berbeda apa antara Bahrain Grand Prix dengan Sakir Grand Prix yang akan kita saksikan nanti? Nah, Sakir Grand Prix ini akan tetap menggunakan sirkuit yang sama, Bahrain International Circuit, tetapi dengan menggunakan jalur trek yang berbeda. Di Sakir Grand Prix kita akan menggunakan jalur lingkar luarnya. Lingkar luarnya berarti berada di bagian sisi luar treknya, dan pastinya ini menjadi pengalaman yang baru juga bagi F1 karena ini menjadi pengalaman pertama Bahrain International Circuit bagian lingkar luarnya akan dipakai untuk pertama kalinya. Jadi pastinya akan ada pengalaman yang bagus pada saat driver mencoba sirkuit itu. Nah, selain itu di Bahrain International Circuit yang bagian lingkar luarnya terdapat panjang kurang lebih 3,5 km. Jadi cukup pendek. Kurang lebih mirip-mirip kayak Austria, tapi agak pendek agak pendek yang di sini ya, di Sakir Grand Prix ini. Tadi ada 3,5 ya panjangnya. Lalu turnnya juga cukup dikit. 11 turn, 11 belokan. Dan pastinya semakin dikit panjang sirkuitnya atau panjang treknya, pastinya lap yang akan disajikan pastinya akan banyak. Dan setahu gua lap yang akan disajikan pada saat Sakir Grand Prix adalah 87 lap guys. Dan itu bagi mungkin pecah rekor kali ya. Banyak sekali guys, 87 lap. Nah, diprediksikan, Evan memprediksikan bahwa satu lap itu hanya kurang lebih 55 detik atau 55 detik sampai 1 menit. Loh, kok bisa gitu? Karena memang sirkuitnya sangat pendek guys. Track yang akan para driver akan mereka mainkan itu sangat pendek. Yang tadi gue bilang hanya 3,5 km. Jadi ya pastinya ini menjadi race yang baru karena menggunakan track yang baru meskipun di sirkuit yang sama, dan akan menjadi pengalaman yang baru juga. Oke, untuk Sakir Grand Prix untuk pemenang pasti ya nggak bisa diprediksi ya, karena ini menjadi pengalaman baru. Gue juga nggak bisa memprediksikan. Dan pastinya teman-teman akan melihat bahwa Sakir Grand Prix ini akan menjadi balapan yang sangat baik karena di samping si sirkuit tracknya yang baru karena baru pertama kali dipakai, akan ada update dari para drivernya. Nah, sebelum gua bahas ke update F1, sebelumnya memang gua mengulas Sakir Grand Prix ini hanya sekedar singkat aja guys, secara umum aja, karena memang kurang lebih review gua antara Sakir Grand Prix dengan Bahrain Grand Prix kurang lebih sama. Jadi kalau kalian mau melihat melihat obrolan santai lebih dalamnya, kalian bisa nonton di edisi OTW menuju Bahrain Grand Prix yang sebelum-sebelumnya udah gua update baik dari part 1 sampai part 4. Nah, oke, itu aja tentang Sakir Grand Prix. Yang jelas ini sirkuit yang pendek, sirkuit dengan banyak lap ya, 87 lap. Dan pastinya sama seperti Bahrain Grand Prix kemarin, kita tidak bisa menebak pemenang ya, karena kita tahu bahwa Bahrain Grand Prix kejadiannya seperti apa. Banyak drama, banyak insiden-insiden yang tidak bisa kita prediksikan. Namun itulah namanya balapan guys. Anything can possible. Oke, gue akan bahas F1 update. Dan
ini menjadi berita yang membahagiakan juga bagi semuanya. Gue akan bahas F1 updates yang ada hubungannya dengan sirkuit Grand Prix dulu. Oke, kita tahu bahwa Romain Grosjean pada saat Bahrain Grand Prix kemarin kecelakaan ya. Meskipun dia sekarang sudah meninggalkan rumah sakit, dia masih dalam proses recovery sekarang. Nah, namun demikian pihak Haas di tim Haas telah memutuskan bahwa Romain Grosjean untuk sementara ini akan digantikan oleh reserve driver mereka, yaitu Pietro Pinaldini namanya, Pietro Pinaldini. Nah, Pietro ini adalah pemain F3, pemain Formula 3 ya setahu gua. Dan dia juga reserve driver dari tim Haas. Track recordnya cukup bagus dan ini menjadi F1 debutnya dia. Karena kita tahu bahwa nama Pinaldini ini udah dalam tanda kutip sudah ngehits di F1 ya, karena keluarga Pinaldini ada dalam sejarah F1 sudah ada 4 driver keluarga Pinaldini yang sudah bermain, dan bahkan salah satu dari keluarga Pinaldini sudah tapi sudah memenangkan juara dunia F1 2 kali guys. Jadi ya Pietro Pinaldini akan bermain untuk tim Haas di sirkuit Grand Prix menggantikan Romain Grosjean, dan tentunya dia akan berpartneran dengan Kevin Magnussen. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua yang paling mungkin berita yang mengembirakan ya bagi semua penggemar F1 adalah kita tahu bahwa Lewis Hamilton sudah positif COVID ya, karena sudah dites dan hasilnya positif, jadi dia harus isolasi mandiri. Dan yang paling mengembirakan ya adalah yang menggantikannya guys. Yang menggantikannya adalah, pasti teman-teman udah tahu, adalah George Russell. Nah, George Russell dari tim Williams yang akan menggantikan posisi Lewis Hamilton dan akan bermain dengan tim Mercedes pada saat sirkuit Grand Prix. Pastinya ini adalah impian yang terwujud ya bagi George Russell, di mana mungkin kalau teman-teman yang mengikuti F1 pasti sudah tahu ya, di mana George Russell ini mengirimkan CV ke Toto Wolff untuk apply untuk masuk tim Mercedes, tapi sayangnya dia malah keterima di Williams, dan akhirnya in the right time di sirkuit Grand Prix ini dia akan bermain di tim Mercedes dan akan menggantikan Lewis Hamilton untuk sementara waktu. Dan tentunya ini impian yang ditunggu-tunggu oleh George Russell ya, dimana pastinya dia akan memiliki pengalaman di mana dia akan bermain bersama dengan tim yang luar biasa, Mercedes, tim yang sangat luar biasa, 7 kali juara dunia constructor. Pastinya dia akan mendapatkan pengalaman yang baru. Jadi itu guys. Jadi gue lupa nambahin lagi. Pasti teman-teman juga nanya siapa yang akan menggantikan George Russell di Williams. Nah, tim Williams juga telah memberikan update, sudah mengkonfirmasi bahwa yang akan menggantikan George Russell di posisi Williams di perlombaan sirkuit Grand Prix ini adalah Jack Aitken. Nah, teman-teman kalau sekedar informasi aja, Jack Aitken ini adalah pemain F2. Dia bersama dengan Campos Racing. Saat ini juga masih aktif, dan dia juga seringkali diajak untuk menjadi test driver di Williams. Jadi dia akan untuk sementara ini akan menggantikan George Russell di Williams. Jadi George Russell pindah ke Mercedes, lalu yang menggantikan George Russell di Williams adalah Jack Aitken. Dan ini menjadi F1 debut juga bagi Jack Aitken. Jadi di sirkuit Grand Prix ini ada 2 pemain yang menjalankan F1 debutnya, ada Pietro Pinaldini, lalu ada Jack Aitken. Dan tentunya ini akan menjadi permainan yang sangat menarik ya guys ya. Kita berharap para driver ini bisa memberikan yang terbaik, terutama George Russell ya. Semoga bisa meraih poin juga bersama dengan timnya, dan sehingga dia bisa mengakhiri musim ini dengan hal yang bagus juga. Oke, itu tadi F1 update yang berhubungan dengan sirkuit Grand Prix. Oke, ada update juga di luar hubungannya dengan sirkuit Grand Prix, yaitu tim Haas telah mengonfirmasi bahwa dua drivernya yang akan menemani tim Haas di musim selanjutnya, musim 2021. Yang pertama adalah Nikita Mazepin. Nikita Mazepin adalah driver F2. Dia bergabung di High-Tech setahu gua, High-Tech. Dan kalau dalam standing drivers di F2 dia berada di posisi 3. Memang
Nikita Mazepin ini memberikan penampilan yang bagus ya. Setahu gue dia memenangkan kejuaraan di F1 di F2 selama musim ini sudah 2 kali. Lalu mendapatkan podium kayaknya sih udah 6 kali. Jadi dia memberikan penampilan yang bagus Nikita Mazepin. Jadi congrats buat Nikita Mazepin, dan pastinya Nikita Mazepin akan berusaha keras untuk membawa tim Haas ke posisi yang lebih baik lagi di tahun berikutnya, di tahun 2021, musim 2021. Oke, lalu dan ini menarik guys, Schumacher is back on F1. Jadi teman-teman, tim Haas telah mengkonfirmasi bahwa Mick Schumacher akan bergabung di tim Haas. Ya, pasti teman-teman sudah tahu ya track record Mick Schumacher, apalagi nama Schumacher ya pasti udah legend banget di dunia sport dan dunia otomotif. Dan kita tahu bahwa Mick Schumacher itu memiliki track record yang bagus, apalagi di musim ini di mana dia memenangkan musim ini dengan total win 3 ya. Setahu gue 3 ya. Mohon maaf kalau ada yang salah teman. Kurang lebih dia memenangkan musim ini sudah 3 kali, 3 wins. Lalu dia podium yang sudah dia capai selama musim ini adalah kurang lebih setahu gue ada 10 podium. Jadi track record dia bagus. Apalagi dia berada di standing pertama di World Driver Championship. Jadi luar biasa sekali guys, Mick Schumacher. Dan ya mungkin ya ini bangga juga ya, akhirnya Schumacher back on the game ya sejak 2012 ya, dimana Michael Schumacher waktu itu bermain di Mercedes, ayah dari Schumacher ya. Dan akhirnya Mick Schumacher comeback lagi di tahun 2021 bersama dengan tim Haas. Jadi ini pencapaian luar biasa ya bagi Mick Schumacher, karena ya kita bisa lihat bahwa dengan F2 tracknya bagus, track F1-nya bagus, dan bagi gua dia layak. Dan tentunya dia akan berpartneran dengan yang tadi gue sudah jelaskan, yaitu Nikita Mazepin. Jadi tim Haas menggunakan dua driver baru, yaitu Nikita Mazepin lalu Mick Schumacher. Sebenarnya ini sudah diprediksi oleh seluruh pengamat balapan ya kan. Dan memang Nikita Mazepin dan Schumacher memang sudah diprediksi gitu loh. Jadi ya kita pastinya sudah tahu lah, dan akhirnya sudah dikonfirmasi bahwa mereka berdua akan bergabung tim Haas menggantikan Romain Grosjean dan Kevin Magnussen. Dan pastinya tim Haas dengan harapan bahwa kedua driver baru ini, Nikita Mazepin dan Mick Schumacher ini, bisa membawa Haas ke posisi yang lebih baik di musim selanjutnya. Oke guys, itu aja tentang Sakir Grand Prix ya, tentang Sakir Grand Prix dan tentang F1 update. Pesan gua adalah ya memang balapannya waktu Indonesia ya. Waktu Indonesianya nanti agak malam ya, setahu gua jam 9 ke atas, tapi mending tonton aja guys, karena Sakir Grand Prix ini akan menyajikan pertandingan yang cukup menarik dengan adanya dua driver yang akan melakukan F1 debutnya, Pietro Finaldini dan Jet Aitken. Apalagi dan selain itu adalah George Russell akan bermain di tim Mercedes. Jadi ini akan menjadi permainan yang menarik guys. Jadi tetap tonton aja guys. Ya meskipun mulainya agak malam, apalagi di waktu Indonesia ya. Setahu gue di waktu Indonesia nanti mulainya agak malam, tapi tonton aja guys, karena Sakir Grand Prix dengan track yang singkat akan menyajikan pertandingan yang menarik. Oke, that's all about ngobrol santai review tentang Sakir Grand Prix dan F1 update selama minggu ini. Jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe channel gua, karena like, comment, subscribe channel ke channel gua sangat berarti banget guys, apalagi dalam rangka mengembangkan video gua selanjutnya. Oke guys, see you and goodbye.